Halo Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan saudara, terutama di mana masa-masa yang sulit saat ini. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar dengan satu tema komitmen. Bagaimana Paulus membuat satu komitmen yang sangat luar biasa di dalam dia mengiringi Tuhan dan juga di dalam dia melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama. Kita baca ayat 20 sampai 22, demikian bunyinya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah saudaraku yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah komitmen. Tapi sebelum itu mari kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan komitmen ini. Nah, di dalam kamus bahasa Inggris, karena ini memang berasal dalam bahasa Inggris, Webster, di sini dikatakan komitmen itu adalah suatu persetujuan atau penyerahan diri untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Sesuatu yang sifatnya mengikat, yang diperjanjikan atau disetujui. Nah, jadi dengan kata lain komitmen itu adalah janji, ya. Janji yang kita buat, baik itu kepada Tuhan, baik itu pada diri kita sendiri atau juga kepada orang lain. Nah, janji ini dibutuhkan komitmen di dalam memenuhi janji kita. Nah, contoh yang sangat gampang kita lihat itu adalah bagaimana sepasati ya kedua mempelai ketika masuk pemberkatan nikah di gereja dan mereka saling mengucapkan janji yang seperti ini. Aku berjanji mengambil engkau sebagai istri atau suami, setia di dalam sehat atau sakit, di dalam duka atau dalam suka, di dalam kelimpahan ataupun di dalam kekurangan. Jadi saudara, dan sampai maut memisahkan aku atau kami. Nah saudara, nah ini adalah perjanjian yang dibuat. Nah untuk mencapai perjanjian ini dibutuhkan komitmen. Itu artinya baik pun di dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, dia tetap mempunyai komitmen setia sama pasangannya. Nah demikian juga ketika kita membuat satu komitmen dengan Tuhan, itu berarti baik kita mengalami begitu banyak tantangan, kita mengalami begitu banyak ujian yang kita lewati dari waktu ke waktu. Karena kita punya komitmen, karena kita punya perjanjian dengan Tuhan, maka kita setia sama Tuhan. Nah saudara, sebenarnya saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu didasarkan dengan komitmen. Ya, bagaimana komitmen? Karena perjanjiannya. Tuhan Allah telah memberi satu perjanjian bahwa dia akan menyelamatkan manusia, dia akan menebus manusia. Nah, untuk menggenapi perjanjiannya ini saudara, dia datang membayar harga. Dia datang ke dunia dan kemudian dia penuh dengan komitmen, dia berkomit dengan perjanjiannya dan dia bayar harga di mana dia datang ke dunia. Kita lihat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus mati di atas kayu salib dan dia bayar harga semua. Nah saudara, demikian juga saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan dan hubungan kita sebenarnya bersama dengan Tuhan itu didasarkan komitmen di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini bagaimana Paulus betul-betul punya komitmen di dalam mengiring Tuhan. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini dari pembacaan firman Tuhan. Yang pertama itu mari kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama di dalam ayat ke-21, dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Komitmen yang pertama dia nyatakan, ya, ini merupakan pernyataan yang sangat luar biasa. Bahkan ayat ini menjadi moto
moto bagi banyak orang ya, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu artinya apa? Hidup daripada Paulus itu adalah Kristus itu sendiri. Itu artinya tanpa Yesus tidak ada kehidupan dalam kehidupannya. Yesus menjadi yang utama dan terutama. Yesus menjadi pusat di dalam kehidupannya. Bahkan Yesus menjadi tujuan daripada hidup Paulus itu sendiri. Nah saudara, itulah sebabnya menjadi moto. Itu artinya menjadi tujuan daripada Paulus itu adalah hidup di dalam Tuhan dan berjalan di dalam Kristus sendiri. Nah kemudian kita lihat bagaimana di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19b. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Paulus katakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, kapan dia disalibkan dengan Kristus? Kan dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara jasmani. Nah, saudara, Tuhan Yesus yang menjumpai dia ketika dia sedang mengejar-ngejar untuk menganiaya anak-anak Tuhan orang Kristen pada waktu itu. Dan Tuhan menjumpai dia dengan sinar yang luar biasa. Dan disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan mulai dari perjumpaan itu dia merasakan betapa Tuhan mengasihi dia. Yang seharusnya dia dihukum oleh karena pelanggarannya, kejahatannya yang luar biasa. Tetapi Tuhan melawat dia dan mengasihi dia. Nah kemudian dia merasakan kasih Allah yang luar biasa itu. Oleh sebab itu dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Apanya yang disalibkan? Dosa-dosanya. Ambisi-ambisinya, semua kebenaran-kebenarannya pada waktu dia menganggap bahwa dia orang Farisi yang saleh dan sebagainya. Dia benar sehingga dia mau membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Semua ambisinya, semua kebenarannya, semua egonya sudah disalibkan di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang, dia katakan, dan sekarang dalam ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini sangat luar biasa. Sekarang aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging. Dari daging yang selama daging ini. Bukan aku lagi, tetapi Kristus dan hidup oleh iman kepada Anak Allah, kepada Yesus yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mengorbankan darahnya untuk aku. Ini luar biasa saudara. Ini satu komitmen yang sangat luar biasa. Dia katakan dia sudah disalibkan. Dia manusia lamanya sudah disalibkan. Dan sekarang dia hidup hanya untuk Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-15 di sini dikatakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus sudah mati buat saudara dan saya, supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Jadi saudara, kalau kita masih ada hidup sebagaimana kita ada sekarang ini, itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Yesus, untuk Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan, ya, untuk kita. Nah saudara, itu artinya tujuan hidup kita itu adalah untuk Kristus. Kita lihat yang berikutnya, komitmen yang berikutnya yang Paulus buat di dalam Filipi pasal yang pertama. Kita lihat Filipi pasal yang pertama, kita melihat sekarang di ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan, yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Wah, luar biasa saudara. Kita melihat di sini dia ada satu komitmen yang sangat luar biasa. Sebab yang sangat kurindukan. Atau dengan kata lain dalam bahasa Inggris, in my deep desire. Di dalam betul-betul kerinduannya, keinginannya, ya.
Dia mempunyai kerinduan yang sangat luar biasa dan yang dia harapkan. Nah, kata yang dipakai untuk ini itu adalah apokaradokia, ya, dalam bahasa Yunani. Apokaradokia yang artinya yang sangat-sangat dirindukan, yang sangat-sangat diharapkan, yang sangat punya tekad yang sangat luar biasa, yang akan dia lakukan ke depan, progressing mengiringi Yesus. Nah, di sini dikatakan dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Yang dia inginkan dalam segala hal hidupnya, dalam setiap aspek kehidupannya, dalam berdagang, ya, dalam dia berbisnis, dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengalami transaksi apapun dan bagaimanapun, dia tidak beroleh malu. Itu artinya dia tidak mau membuat jadi batu sandungan yang membuat nama Tuhan jadi malu. Saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya komitmen yang seperti ini. Supaya dalam segala hal dalam hidup kita, kita tidak membuat Tuhan malu. Baik lewat perkataan kita maupun juga lewat perbuatan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Timotius pasal yang keempat ayat 12. Kita lihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, di sini Paulus berkata kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap rendah engkau oleh karena muda. Kita tahu bahwa anak muda itu masih belum stabil, ada banyak kekurangan-kekurangan. Tapi Paulus katakan kepada Timotius, jangan kamu direndahkan oleh karena kamu muda. Boleh dikatakan jangan kamu dipermalukan oleh karena kamu muda. Tetapi jadi teladan bagaimana supaya kita tidak membuat diri kita atau Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat yang ke-12 ini juga dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi supaya orang tidak merendahkan atau orang tidak memalukan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi teladan. Jadi teladan dalam apa di sini dikatakan? Di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, Paulus juga dengan tegas dia pernah berkata dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua, demikian bunyinya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi sebagai hamba Tuhan dia punya tekad yang sangat luar biasa. Dia tidak mempunyai dosa yang tersembunyi. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh, ya saudara, di dunia ini kita dengar. Ya di luar gitu kelihatannya baik, tetapi kemudian dia mempunyai dosa yang tersembunyi. Diam-diam dia mempunyai dosa yang tersembunyi yang memalukan. Nah, Paulus katakan dia menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, saudara, kita melihat di sini itu bukan berarti bahwa sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kita akan lepas dari fitnah. Bisa saja orang memfitnah kita, bisa saja orang menjelekkan nama kita. Tetapi kalau kita hidup dalam integritas dalam Tuhan, kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara, ketika dibawa, kata Paulus, kami boleh dipertimbangkan. Ketika diselidiki, ternyata dia tidak bersalah. Nah, itu oleh sebab itu, saudara, yang menjadi komitmen daripada Paulus itu adalah dalam segala hal dia tidak memperoleh malu. Kemudian kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-20, lanjutnya lagi. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Supaya apa? Supaya Kristus semakin nyata dimuliakan dalam tubuhnya selama dia masih hidup di dunia ini, saudara. Yesus semakin nyata. Itu artinya dari karakter daripada Paulus diubah dari waktu ke waktu. Saudara, kita akan melewati begitu banyak tantangan. Tapi justru komitmen kita diuji ketika kita mengalami banyak tantangan. Ketika kita mengalami banyak pencobaan, ujian dan sebagainya. Banyak hal yang kita arungi. Tapi disitulah
komitmen kita ditantang. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Nah saudara, di dalam memenuhi komitmen kita juga harus berani bayar harga. Apakah kita mau bayar harga demi komitmen? Apakah kita mau bayar harga dengan berani rugi karena kebenaran? Nah seringkali kita kompromi terhadap dosa dan kita tidak mau membayar harga. Itu artinya kita tidak mau menyangkal diri ya karena kesenangan dunia. Jadi komitmen ini saudara, itu artinya berani bayar harga untuk komitmen, satu komitmen. Jadi kita lihat di sini saudara, supaya apa? Supaya Kristus semakin nyata. Kita lihat bagaimana Yusuf seorang anak muda ketika diganggu untuk jatuh ke dalam dosa, dia punya komitmen yang sangat besar. Dia katakan, bagaimana aku dapat melakukan yang dosa yang sebesar ini di hadapan Allah. Jadi komitmen, jadi apapun dan bagaimanapun saudara, komitmen inilah yang meneguhkan dia untuk terus maju. Nah kita lihat lagi yang berikutnya. Komitmen yang berikutnya di sini dikatakan supaya Kristus semakin nyata baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, luar biasa. Ini dikatakan dia tetap memuliakan Tuhan supaya Yesus semakin nyata baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Dan kemudian yang ketiga yang keempat, komitmen yang dia buat yang keempat itu adalah dalam ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu artinya kalau dia masih hidup di dunia ini, kalau dia masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, itu artinya bekerja dan memberi buah. Jadi dia tidak bermalas-malasan dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Dia lebih sungguh-sungguh lagi, ini yang memotivasinya untuk bekerja lebih sungguh, untuk melayani lebih sungguh. Untuk apa? Supaya menghasilkan buah. Jadi dia berkata bahwa hidupnya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan dan juga untuk orang-orang yang Tuhan berikan untuk dia layani. Nah kita lihat itu di dalam ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan itu taulah aku. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Jadi dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini untuk supaya jemaatnya, orang-orang yang dilayani penuh dengan mengalami keselamatan, sukacita dan bertumbuh di dalam iman. Jadi Paulus punya komitmen bahwa hidupnya untuk Tuhan dan juga untuk orang lain yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Nah kita lihat di sini bahwa Paulus betul-betul mempunyai komitmen sampai akhir hidupnya. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius baca ayat yang ke-7, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah saudara, Paulus mempunyai komitmen sampai akhir hidupnya. Sehingga di akhir hidupnya dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi saudara, dia finishing well. Dia menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Kita lihat ayat yang ke-6 mengenai diriku, darahku telah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia katakan darahnya sudah tercurah untuk Tuhan. Itu artinya dia mengikut Tuhan. Dia bayar dengan hidupnya sendiri. Saudara, kita lihat di sini bagaimana kita bisa memenuhi komitmen ini. Bagaimana Paulus bisa memenuhi komitmen ini. Di dalam ayat yang kita lihat di dalam pasal yang ketiga dari Filipi pasal yang ketiga, dia katakan di dalam ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Dia katakan dia belum sempurna. Jadi saudara, dalam progressing, di dalam perjalanannya. Jadi saudara, dalam perjalanannya dia mengiringi Yesus. Di dalam perjalanannya dia melayani Tuhan. Dia belum sempurna, itu artinya bahwa betul-betul dia punya komitmen.
Ya, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi dia terus memandang kepada Tuhan. Walaupun dia belum sempurna, tetapi di sini dikatakan bahwa dia mengejarnya. Dia sungguh-sungguh mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi itu yang dilakukannya. Dia betul-betul berlari-lari mengejarnya. Dia melupakan apa semua ambisinya, semua kebenarannya yang masa lampau, semuanya, dan mengarahkan kepada Kristus. Ya, mengarahkan kepada Kristus untuk panggilan sorgawi yang telah disediakan. Sehingga dia menang sampai akhir. Dia menyelesaikan pertandingannya. Saudaraku yang kekasih, rahasia juga dia dapat menang, dia dapat menyelesaikan komitmennya sampai akhir. Oleh karena dia terus bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjadi pusatnya. Dan karena terus dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dari waktu ke waktu Tuhan membawa dia sampai pada akhirnya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar mengenai komitmen Tuhan. Seringkali kami punya komitmen, tetapi seringkali kami gagal untuk melakukannya. Tetapi biarlah dengan pelajaran firman Tuhan pada pagi ini, kami belajar bagaimana kami hidup terus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus memampukan kami terus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus sehingga membawa kami kepada kemenangan. Dan kami bisa memenuhi komitmen kami sampai pada akhir hayat hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Amin.